Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Purnama dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara atau tutorial bagaimana cara membuat sebuah daftar isi di Microsoft Word secara otomatis, rapi, dan sangat cepat. Penasaran gimana caranya? Langsung kita masuk ke tutorialnya. Nah, pada step pertama kita perlu menyeting terlebih dahulu terkait halamannya. Normalnya atau pada umumnya sebuah karya tulis ilmiah itu menggunakan margin ini 3 kali 4 kali 3 kali 3, atau mungkin sedikit berubah di bagian atas menjadi 4 4 3 3. Kita akan membuat yang 3 4 3 3 pada kesempatan kali ini. Kemudian ukuran kertasnya kita akan menggunakan A4. Setelah itu kita setting untuk tulisannya. Umumnya sebuah karya tulis ilmiah itu menggunakan font Times New Roman. Ukuran fontnya 12, rata kanan kiri, dan spasinya 1,5. Oke, baik, kita berandai-andai bahwasanya halaman pertama adalah cover. Kita tulis di sini cover. Kita buat rata tengah karena ini akan menjadi judul, dan bold. Setelah itu halaman selanjutnya kita berandai kita akan membuat di halaman kedua ini adalah kata pengantar. Oke, baik. Kemudian di halaman ketiga kita akan berandai bahwa halaman ketiga ini kita membuat daftar isi. Oke, setelah daftar isi, umumnya kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan berandai-andai sedang menulis sebuah makalah gitu ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini awal mula cara membuat daftar isi secara otomatis. Pertama, blok bab 1 pendahuluan ini dan klik heading 1, tapi jangan klik kanan ya, tapi klik kiri. Kemudian update heading to yang ini, heading 1 to match section. Oke, sudah. Lakukan yang sama pada daftar isi. Tapi kan ini udah tersetting ya. Jadi langsung klik aja, klik kiri sekali. Daftar. Hal yang sama juga kita lakukan pada kata pengantar. Oke, baik. Biasanya daftar isi ini tuh ada turunannya, yaitu yang pertama 1.1, yaitu kali lagi. Bentar, kita kembali setting. Oke, 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Dan yang ketiga tujuan penulisan. Step selanjutnya kita blok ini. Biasanya subbab itu bold juga, sama seperti heading 1, dan kita buat ini tuh menjadi heading 2. Baik, untuk halaman selanjutnya mungkin akan masuk ke bab 3. Bab 3 bab 2 pembahasan. Kembali blok heading 1 ini dan jadikan heading 1. Oke, baik. Dan kita akan tulis beberapa subbab di sini.
klik heading 2. Nah, oke, kita lanjut. Mungkin di sini akan isinya pengertian. Terus habis pengertian mungkin ciri-ciri, terus ciri, contoh, dan lain sebagainya. Karena ini akan menjadi contoh saja, jadi kita tidak sebutkan secara detail ya. Kemudian blok yang ini klik menjadi heading 2. Nah, karena di sini melanjutkan melanjutkan bab 1, kita perlu ubah menjadi 2.1 bukan 1.4. Caranya klik ini dan klik kanan. Kemudian klik set numbering value. Klik yang ini, continue from previous list. Kemudian advanced values. Nah, di sini kita setting ini menjadi 2 dan ini menjadi 1. Otomatis sudah berubah. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya, yang mungkin isinya adalah bab 3. Kesimpulan. Penutup. Oke, lakukan hal yang sama di blok lagi, setting menjadi heading 1 dan ya sudah tersetting. Kemudian enter. Mungkin pada umumnya bab 3 penutup ini isinya akan kesimpulan dan juga saran. Kita tulis di sini kesimpulan. Kemudian saran. Lakukan hal yang sama. Blok tulisannya yang mau kita jadikan heading 2 dan klik heading 2. Karena yang ini ngelanjutin yang bab sebelumnya, kita perlu lakukan lagi hal yang sama seperti tadi. Klik kanan, set numbering value, continue from previous list, advanced value. Ini jadi 3 dan ini jadi 3 dan ini jadi 1. Oke, baik. Sudah selesai. Kemudian halaman selanjutnya biasanya akan menjadi daftar pustaka. Lakukan yang sama. Blok tulisannya jadikan heading 1. Jika sudah, kita dari atas lagi. Karena cover biasanya tidak masuk ke dalam list dari daftar isi, jadi tidak kita blok. Kata pengantar kita blok menjadi heading 1, daftar isi menjadi heading 1. Terdapat kesalahan sedikit. Bab 1 pendahuluan heading 1, kemudian subbabnya heading 2, dan seterusnya. Lalu gimana caranya membuat daftar isi secara otomatis? Caranya begini. Klik menu insert. Reference, bukan insert. Sebentar, sepertinya sedikit ada gangguan. Oke. Reference, kemudian klik ini, table of contents. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa opsi. Mungkin sebagai contoh kita akan pilih yang pertama. Dan daftar isi pun sudah otomatis terbuat secara rapih dan juga cepat. Sekian tutorial yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.